Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang cewek udah semangat, cuman sayangnya yang cowok sebelah sana kok enek sing ngelamun nyapo kayak. Yuk saya ulangi lagi salamnya, karena teman-teman salam itu sunnah tapi jawabnya wajib, karena di dalam salam itu ada doa. Assalamualaikum, saya mendoakan teman-teman semuanya selamat. Selamat ketika berangkat sekolah, selamat ketika pengajian Isra Mi'raj, selamat ketika nanti pulang. Dan kemudian warahmatullah, saya mendoakan teman-teman untuk dapat rahmat, dapat ampunan dari Allah. Saya tanya teman-teman, punya dosa enggak kira-kira? Banyak atau sedikit? Iki termasuk pede apa jujur ya? Saya doakan rahmat, dapat kasih sayangnya Allah, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk ketika kita mengucapkan wa barakatuh, kita mendoakan supaya teman-teman dapat berkah, dapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah itu apa? Supaya kalian makin taat, makin sukses, makin baik ila yaumil qiyamah. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP 2 Tugu, berikut para guru, pengajar, staf, dan kemudian yang kami hormati pula, yang kami banggakan, teman-teman, saya manggilnya teman-teman, mbak-mbak atau adik-adik? Teman-teman aja ya, ben aku kita esa umuran sama kalian. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya minta tepuk satu dulu, tepuk satu. Kompak ya, tepuk satu, tepuk dua. Kalau saya bilang tepuk tiga, tolong berarti saya minta teman-teman diam. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, saya minta diam. Kalau tepuk tiga berarti gitu ya. Kalau ada yang keliru tak minta ke depan sholawat satu lagu saja. Sepakat? Kalau ada yang keliru, waktunya tepuk tiga, kok tetap tepuk, kita minta maju ke depan, bedek-bedekan. Oke, tepuk satu, tepuk dua, awas, tepuk tiga. Oke, alhamdulillah pagi hari ini Allah izinkan kita, kayak murid apa tuh kayak gini? Kayak murid gak? Murid atau bukan itu? Itu ngapain kok di sana? Ini harusnya nganu Bu, lain kali nanti disekat, seret, satunya kanan, satu kiri. Soalnya kalau berserakan itu biasanya tidak fokus. Ya, alhamdulillah pagi hari ini Allah izinkan kita berkumpul di SMP 2 Tugu dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya teman-teman? Ada yang sakit? Ada yang sakit hati?
Ada yang lama jalan tapi kemudian tidak dikasih kepastian. Ada yang lama akrab, ternyata jadiannya sama teman sebangku ada. Sing ditikung karo konco sebangku nih enek. Angkat tangan. Tak rukiah ini gini. Angkat tangan. Ya. Mungkin saat ini ada yang sakit hati. Mungkin saat ini ada yang kecewa, tapi ingat ada nikmat, 3 nikmat kata Rasulullah, yang mana kalau 3 nikmat ini ada pada diri kita, kita wajib bahagia. Meskipun saat ini mungkin hati kita kecewa, mungkin saat ini kita pernah disakit hati, mungkin saat ini kita sedang nggak punya uang, tapi kalau punya 3 nikmat ini kata Rasulullah, sesungguhnya orang ini mendapatkan nikmat yang amat besar. Kata Rasulullah, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Saya tanya kepada teman-teman, pagi ini semua jasadnya sehat enggak? Ada yang kemudian gak enak badan? Sehat ya? Sehat. Kemudian aminan fisirbi, aman lingkungannya, aman keluarganya, ya. Dan kemudian wa indahu qutun fi yaumi. Hari ini kita bisa makan, fakaan nama hizat laudunya. Seolah-olah seluruh dunia itu dikumpulkan kemudian diberikan kepada kita. Karena memang tidak ada nikmat yang paling utama kecuali satu, sehat. Kalian mau punya uang lek gak sehat, tidak bisa dinikmati. Coba di dompet kalian ada uang 500.000 misalnya. Jajal, dompetmu isinya piro cah? Piro isinya dompetmu? Misal ada 100.000 saja di dompet kalian, tapi ternyata gigi kalian sakit kayak kiwo tengen loro kabeh. Kira-kira dipakai ngopi enak nggak giginya? Dibuat beli pentol, cilok, cireng enak nggak giginya? Nggak enak. Maka dari itu punya uang cantik tapi lek gak sehat percuma. Yang kedua aman. Kita sehat, kita punya uang, cantik, ganteng, tapi nikmat yang sering kita lupakan, yang paling penting adalah nikmat aman. Coba kita bandingkan dengan daerah lain yang mungkin saat ini ada bencana alam, ada peperangan, pasti hidupnya nggak bisa tentrem, nggak bisa tenang seperti kita saat ini. Kemudian yang ketiga, wa indahu qutun fi yaumi. Hari ini kita bisa makan. Oke, alhamdulillah pagi ini kita bisa sehat, diberi kesehatan oleh Allah, diberikan keamanan oleh Allah, dan insya Allah kita bisa makan pada hari ini. Itu tanda-tanda kita memiliki nikmat yang sangat luar biasa. Maka tiada lain kalimat yang bisa kita ucapkan, yang wajib kita ucapkan selain mengucapkan alhamdulillah. Salawat salam kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Pertama-tama sebelum saya lanjut ceramah terkait Isra Mi'raj, rasanya nggak afdal kalau kita nggak kenalan dulu, betul? Sapa muni betul bawa antar mau. Ketoke wis sarapane wakeh. Perkenalkan, nama saya seperti yang tertera di bawah itu, Dedi Mahendra Sukma. Aslinya Pare, dinasnya di Polsek Bendungan. Tahu? Ada yang pernah ke Bendungan? Ada yang pernah ke Bendungan? Ke Dilem Wilis, ada yang pernah? Nanti silahkan kalau teman-teman mau main ke Bendungan, misalnya punya nomor handphone saya, punya medsos saya, bisa nge-DM, misalnya Pak Ded, saya lagi di Bendungan, pengen minta nasi goreng, tak anterno, minta soto, tak terno, jaluk gegok, tak terne, minta susu, soalnya di opo kuwi. Soalnya di sana itu ada peternakan sapi perah yang kalian bisa ngambil langsung dari sumbernya. Pengen nginep kono, monggo boleh. Ruang tahanannya Pak Dedi kosong terus. Lek pengen nginep kono. Ruang tahanan saya kosong terus. Tanya sama Pak Saridin ini. Julukannya Pak Saridin. Nggih. Polsek Bendungan, kalau pengen kenalan via media sosial bisa ketik TikTok saya Dedi Belajar Taat.
Dedi Belajar Taat. Cepet-cepetan ngefollow, sing ngefollow dhisik dhewe tak kei 50.000. Nanti tak cek ya, nanti tak cek. Yang paling pertama follow 50.000, yang paling terakhir follow 50.000 juga. TikToknya Dedi Belajar Taat. Saya tenang kok tak cek ya, tenang. Nanti silakan yang pengen ngobrol, nge-DM dan kemudian curhat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Soalnya akhir-akhir ini sebelum saya masuk materi, akhir-akhir ini banyak sekali pelajar-pelajar yang curhat ke kita. Saya keliling dari sekolah-sekolah SMP sekitar Bendungan, SMP 1, 2, 3 udah wis kemput kabeh. Kemudian SMP Gandusari, SMP Kampak, SMP sekitar Pule, Panggul, Trenggalek, kemudian iki rodok terakhir ya, Tugu. Kemudian di Tulungagung, Kediri, semuanya banyak siswa-siswi yang curhat ke kita. Karena apa? Satu, kena kasus. Tahu nggak? Sebelum saya mulai ceramah ya, kita curhat-curhatan dulu. Tahu nggak kasus yang paling ratingnya tertinggi di kalangan anak pelajar? Kasus apa? Ini nggak ada door prize-nya atau Bu? Nggak ada door prize-nya Pak Kepala Sekolah. Kemarin kami ngaji di SMP 2 Trenggalek itu ada door prize-nya banyak banget, iPhone 14. Bungkus setok maksudnya. Enek anduk, enek kanebo, geng ngelapi wajahnya pacare dan macam-macam. Nggak ada door prize ya Pak Kepala Sekolah. Voucher kantin nggak ada, wah gak seru ini berarti. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ada top rating yang itu terdata di kepolisian. Peringkat pertama kasus yang sering dialami anak-anak pelajar, utamanya SMP dan SMA. Coba JDN. Hamil. Ada lagi? Berarti kalau hamil itu apa? Perzinahan. Kemudian kasus kedua, coba tebak apa? Yang ini sering kita tangani saat ini. Bullying nomor sekian. Pornografi. Nomor pertama perzinahan, nomor kedua porno, yang ketiga baru bullying, tawuran dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika, ini saya cerita dulu ya. Saya punya banyak bukti sebenarnya. Cuman lupa saya tadi nggak ngasih tahu untuk masang proyektor. Beberapa waktu yang lalu, kami nangani banyak sekali kasus. Ketika ke salah satu SMP di Kampak, habis ngaji, saya pulang, kemudian ada 3 siswi yang nge-DM saya, curhat. Pak Ded, saya itu kalau pacaran, seperti yang jenengan ceritakan. Jadi 3 cewek ini punya pacar, kalau pacaran modelnya tiap hari, dia itu, tak ceritanya gak ya? Ceritain ya? Jadi setiap hari si laki-laki ini dikirimi di pub. Tiap hari di pub. Ada pub. Pub apa Pak Saridin? Pub apa Pak Kepala Sekolah? Pundi Pak Kepala Sekolah? Setiap hari di servis ada pub tete, ada. Lah piye wong bahasane yo ngono kuwi to, Bu. Pak Kepala Sekolah bingung ngopo kuwi, panganan opo. Jadi setiap hari itu dikirimi foto tahu bulat, kadang onde-onde, kadang macam-macam serabi. Setiap hari. Nah, ketika kita sampaikan, teman-teman, tepuk 1, tepuk 2,
Tepuk 3. Ingat, jejak digital sampai kapanpun meskipun dihapus oleh kepolisian bisa dilacak. Nah, 3 orang ini akhirnya kita curhat ke kita, Pak Ded gimana ini Pak Ded, foto saya terlanjur banyak yang saya kirimkan, video saya terlanjur banyak yang saya kirimkan. Ketika kita tanya, memangnya kenapa kalian kok ringan banget ngirim foto-foto kalian yang mana menunjukkan aurat kalian, duduhne bagian tubuh yang tidak senonoh. Kata mereka, saya terlanjur cinta Pak De. Saya terlanjur sayang. Saya enggak mau pisah sama dia Pak De. Dia belahan hati saya. Dikirim no. Tapi kemudian saya tanya pada teman-teman, apakah pacar kalian saat ini sudah pasti suami kalian? Coba, sing saiki pacarmu apa mesti dadi bojomu? Ayo, iya kan? Sementara saat ini loh, kalian masih SM, jenjangnya masih panjang banget, ada SMA, kemudian kuliah, iya enggak? Yang nikah saja bisa bercerai, apalagi kalau cuma pacaran. Apalagi gini ya, prinsip itu kan mengatakan, sebelum janur kuning melengkung masih milik bersama. Jadi lek terima pacaran, ya Pak, pacaran itu hubungan yang sah atau enggak? Saya tanya lagi, pacaran itu hubungan yang sah secara syariah atau enggak? Kalian kalau pacaran perlu ke KUA enggak? Mampir ke kantor urusan agama, Pak Naib, mohon maaf, kita mau pacaran, tolong disahkan. Saya terima pacarnya dengan mas kawin. Ada mas kawinnya enggak? Kalau nikah itu pakai naib enggak? Pakai penghulu enggak? Pakai saksi enggak? Ada maharnya enggak? Terus misalnya kalau kita pacaran mau putus, putusnya perlu ke pengadilan agama enggak? Misalnya gandeng pacare ke pengadilan agama, bilang kepada hakimnya, Pak Hakim, enak apa nduk, saya mau putus sama pacar saya, tolong jenengan sidang. Perlu nggak ke pengadilan agama? Nggak perlu. Cukup di WA 3 kata, kita putus ya. Putus nggak kira-kira? Atau kemudian cukup sampai di sini, putus nggak kira-kira? Kamu bisa mencari yang lebih baik daripada aku, putus nggak kira-kira? Banyak yang lebih baik daripada aku, putus gak kira-kira? Maaf, sudah ada yang lain di hatiku selain kamu, putus gak kira-kira? Atau kemudian, maaf, saat ini aku sedang jatuh cinta dengan teman sebangkumu, putus gak kira-kira? Iya enggak hadirin? Artinya pacaran itu, ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Artinya pacaran itu adalah hubungan percintaan yang paling rapuh. Pacaran itu hubungan percintaan yang paling rapuh. Seseorang bisa datang semaunya, bisa pergi seenaknya. Datang bisa sesuka hati, berpamitan tanpa undur diri. Coba, misalnya udah jadian, tiba-tiba kemudian si laki-laki hilang, kalian di ghosting. Bisa kalian nuntut ke pengadilan agama? Nggak bisa. Tiba-tiba pergi, nggak ada kabar. Kan gitu, laki-laki kan suka gitu ya. Kalau butuh datang, kalau nggak butuh ditinggal. Kalau lagi bucin, setiap hari posting, tapi lama-lama digosting. Ada tampang-tampang suka ngeghosting SMP 2. Sing di. Kayak sing turu-turu kayak paling. Kayak sing hijau kayak lah, kayak hijau kayak. Kelambi hijau gitu. Lah kalau hijau, kolor hijau gitu. Lah kayak. Maju, siapa lagi jenenge? Renele. Siapa jenenge? Mas? Rene. Mas siapa jenenge? Febri Harsono. Ini Febri Harsono. Febri. Rene Feb. Woi. Febri. Kok kowe nak men pengajian turu? Feb, tak takoki kok kene, mabengi turumu jam piro?
Jam piro turumu, Feb? Jam loro. Nyapa kok jam loro? Sleep callan. Sleep callan karo sapa? Rahmat. Padha lanange kowe iki. Ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi percintaan itu hubungan cinta, pacaran itu hubungan cinta yang paling rapuh. Cukup di WA, kita putus selesai. Tapi kenapa? Meskipun pacaran itu hubungan cinta yang paling rapuh, tidak jarang para perempuan karena digoda, tidak jarang ini, betapa relanya mereka menyerahkan kehormatan dengan mengirimkan foto-foto bagian tubuh mereka yang sensitif. Bahkan ini ada cerita lagi. Tempat 1, tempat 2, tempat 3. Cerita seru banget. Iki nyapa kok blayon arek-arek iki. Cerita dari salah satu SMP. Suatu ketika ada seorang perempuan, marai direkam, saya nggak menyebutkan SMP mana gitu ya. Marai direkam. Suatu ketika kami nangani kasus. Ada perempuan, anak SMP kelas 2 itu punya pacar anak SD kelas 6. Berarti sing wedok kelas loro SMP, yang laki-laki kelas 6 SD. Lagi pacaran telung dino, baru pacaran 3 hari, kemudian si perempuan sudah mulai beraksi. Dikirimi foto tahu bulat, digoreng 500-an, dibumbui. Apa terusannya? Anak kecil kelas 6 SD karena dikirimi koyo ngono kan seneng ya, excite banget. Dia langsung seneng. Apa ini kan gitu. Saking senenge, saking sukanya, akhirnya anak kelas 6 SD ki ngumpul nih kanca-kanca di sak kelas sing lanang. Rene cah tak dudui foto kirimane pacar, dikirim ngene koncone A, koncone B, koncone C, koncone D. Akhirnya foto tahu bulat milik siswi SMP ini, kelas 2 ini menyebar sampai satu desa. Nyebar sak desa. Kemudian sang guru lapor ke Polsek. Pak Det, ini ada foto misterius. Nggak ada wajahnya tapi cuma ada bulatan-bulatannya gitu. Nggak ada wajahnya, cuma segini. Cuma segini toh. Dikirimkan, kemudian menyebar, diduga siswi murid kami. Terus aku ya bilang kepada gurunya, Pak Guru, terus lek mek fotone koyok ngene lek ku nyocokne piye? Kan ndak konangan iki wajahe sopo? Terus ini untuk cari tahu ini gimana Pak Guru? Saya bercanda. Mosok dadak kabeh siswi dijejer-jejer. Terus dipadakne. Oh, iki kurang gede. Siswi kedua maju. Oh, iki kegeden. Siswi ketiga maju. Oh, iki kok rodok lonjong. Ganti. Siswi keempat. Masa nggih ngoten to Pak Guru? Oh, nggih. Tapi ternyata enggak. Ketika kita koordinasi sama teman-teman reserse, ini perhatikan. Tempat 1, tempat 2, tempat 3. Ternyata di kepolisian itu ada alat untuk mendeteksi. Ketika gambar ini dimasukkan ke dalam aplikasi, gambar ini siapa pertama kali yang ngirim itu terdeteksi. Pertama kali dari IP address yang mana, email yang mana, nomor handphone yang mana bisa terdeteksi. Apalagi kalau cuma WA, gampang banget. Akhirnya kita deteksi, ya, fotonya dimasukkan aplikasi, akhirnya muncul. Foto ini diproduksi dari handphone tipe sekian, emailnya nomor ini, pengirim pertamanya ini terdeteksi. Dan akhirnya konangan. Ternyata perempuan anak kelas 2 SMP yang ngirimi pacarnya anak kelas 6 SD. Itu baru satu kasus. Ada kasus yang lain. Saya ceritain, terus pokoknya elek-elek tok. Kemarin kami nangani betul ini, salah satu SMP. Dicurhati saya sama orang tuanya, Pak Det,
anak kami ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Dicurhati sama wali murid, kalau anak perempuannya sering bertingkah aneh. Jadi kalau mandi itu lama banget. Kalau mandi lama banget. Perempuan. Kemudian ketika di kuping, coba dengerin. Tepuk 1, tepuk 2. Ketika didengerin di kuping, kita dengar suara-suara mencurigakan. Suaranya ASMR. Oke. Kita buka pelan-pelan. Kamu siap? Biasanya kan gitu kan? ASMR kan gitu kan? Kamu siap? Ini kalau bahasa yang jelasnya, tapi ini kan bisik-bisik. Kamu siap? Kancing pertama dibuka, kancing kedua ternyata si perempuan ini, anak SMP kelas 2 ini, tiap hari video callan sama pacarnya ketika mandi. Anak SMP. Bahkan yang lebih parah, ketika kita minta untuk menggeledah, kita motivasi kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, iki urgent, harus koordinasi dengan orang tua untuk sering-sering razia handphonenya. Ketika dirazia dan kemudian dirazia pula tasnya, tahu yang kita temukan apa? Ada sebuah barang, warnanya hitam, tulisannya Sutri. Tulisannya apa? Sutri. Ya kita pleset nih mau ngeranya sponsori kok ya. Tulisannya apa? Dan ternyata saya mulai curiga, kalau ini saja berani, boleh jadi yang lain lebih. Akhirnya ketika kita razia dari satu kelas ke kelas yang lain, ternyata yang bawa, mohon maaf, alat kontrasepsi ini tidak cuma satu siswi, tapi banyak siswi. Rata-rata siswinya, apalagi ya siswi bu, siswi. Bahkan ketika kita lihat chatnya, yang nantang itu si perempuan. Tak tukok nih Sutri popie. Ketika kita selidiki mereka belinya di mana? Biasanya satu di Shopee, yang kedua di Alfamaret. Karena apa? Setelah itu kita selidiki, kita sampai ke Alfamaret, satu Alfamaret ke Alfamaret, yang kita tanya, Mbak, siapa pembeli Sutri terbanyak ini? Kata kasirnya, mohon izin Pak, kalau pembeli terbanyak rating nomor 1 anak SMP. Dan ini enggak cuma, mohon maaf ya Bu ya, saya ungkapkan di sini supaya ibu nanti bisa waspada, sering-sering ngumpulkan wali murid. Karena apa? Rata-rata yang kasus-kasus ini karena tidak diperhatikan orang tuanya. Nanti kapan-kapan Bu, saya minta kapan-kapan ini, kalau wali murid ngumpul, saya siap dipanggil ke sini untuk menceritakan hal-hal yang demikian. Ya, insya Allah saya siap. Kembali lagi, rating pertama pembeli alat kontrasepsi versi kasir dari salah satu minimarket tadi. 1 anak SMP, 2 anak SMA, 3 bahkan ada anak SD yang beli. Anak SD yang saya ungkapkan di sini. Coba teman-teman semuanya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terkadang banyak bapak ibu guru karena kurang akrab dengan muridnya, akhirnya mereka tidak ngerti mereka ini sejauh apa. Banyak orang tua karena kurang akrab karo anaknya, akhirnya mereka tidak ngerti anaknya ini sejauh apa pergaulannya. Dan betulan saya nyita alat kontrasepsi itu banyak banget ya. Rata-rata siapa? Anak-anak SMP. Ya, hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sekarang, ketika, coba dengerin, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Coba dengerin. Ketika kalian mau diajak hubungan suami istri, sementara yang ngajak itu bukan suami kalian. Saya tanya, ketika kalian mau seperti itu, kalian itu ada harganya enggak? Enek regone enggak?
Jangankan sampai berhubungan suami istri, pegang-pegangan itu loh. Harga diri kalian itu udah jatuh. Ciuman, harga diri kalian sudah jatuh. Bayangkan, tuku Kentucky neng pinggir jalan itu loh. Kita mau beli paha itu berapa harganya? 5.000, ada harganya. Tapi betapa banyak sekarang perempuan ya menjual harga dirinya dengan sangat murah hanya karena dipuji, hanya karena dirayu, ya. Karena pintu masuk untuk ke hati perempuan itu lewat telinga. Biasanya dipuji, hatinya luluh. Dan paling parah, coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kami kemarin grebek anak SMA janjian sama anak SMP kelas 3. Janjian. Dia janjian mau ketemuan. Ini bahasanya. Mohon maaf banget. Sajane gak pantas, tapi kemudian saya yakin kalian semuanya sudah tahu bahasa-bahasa seperti ini. Karena apa? Saya puter-puter, Bu. Lebih dari 10 SMP, ternyata kasusnya ini podo kabeh. Semua sama. Kalau nggak pornografi ya perzinahan, pornografi perzinahan. Gitu. Jadi ada seorang laki-laki, cowok SMA, dia punya pacar, tapi kemudian mantane dibuat pemuas hawa nafsunya. Setiap malam diajak janjian, bahkan kalau butuh itu, wah bahasanya jelek banget. Aku selak pengen pokoknya C apa gitu loh pokoknya. Ketemuan. Dan tahu nggak, kalau orang sudah kecanduan perzinahan, dia tidak bisa melewati hari tanpa berzina. Tiap hari dijadikan alat pemuas bagi si laki-laki. Tiap hari. Bahkan kalau malam biasanya ternyata modusnya bantal guling sama bantal dikerukupi, selimut, kemudian dia lompat pagar, janjian sama pacarnya jam 10 malam, jam 11 malam. Awalnya di sekolah banyak penjaga sekolah. Setelah itu ke sanggar akeh nyamuke. Ning alas kepetengen. Akhirnya digerebek warga. Saya tanya kepada teman-teman, yang boleh menyentuh kalian itu siapa? Saya. Rupamu. Ora patek ganteng pede. Coba teman-teman, yang boleh menyentuh kalian hanya suami kalian nanti. Selain orang tua, ya. Selain orang tua dan mahram kalian. Tapi yang halal, yang boleh nyentuh kalian, yang boleh megang kalian itu adalah suami. Kalau masih pacar, itu ndak punya hak sama sekali. Apalagi kalau masalah pacar. Ingat, ayatnya apa? Wala taqrabu, nyedei, mendekat saja, itu sudah hak. Di antara pendekatan zina itu apa sih? Mendekati zina. 1, telepon-teleponan itu kalau pakai syahwat tanpa kepentingan itu sudah masuk kategori zina. Apa maneh karo nafsu telepon-teleponan nih? Apa maneh sing pacaran gitu loh. Coba, saya pernah nguping remaja-remaja lek pacaran. Tepuk 1, tepuk 3. Nah, kok maju ya nih Arab. Coba. Kadang kala orang-orang kalau pacaran telepon kok mesra-mesra. Assalamualaikum. Biasanya panggilannya apa? Bun-bun, bubub, heli, bubub gitu. Bun-bun, bubub, enek sing rodok syar'i, abi, Apakah kalau jadi abi umi terus syar'i? Enggak, ya, enggak. Meskipun abi umi tetap yang namanya pacaran itu dilarang. Angkat tangan ning kene sing
jomblo. Oh enggak, ngapusi, aku tahu roh ngapusi. Angkat tangan yang punya pacar. Gak enek. Sapa. Coba, iki bedaanku lho ya, bedaanku. Kira-kira cah papat iki duwe pacar kabeh. Yang merah, sampean jilbab hitam itu lah. Iya, pacarnya sama jenenge pacarnya. Yoga di yoga. Yoga mana yoga? Yoga. Di yoga. Yoga mana yoga? Sing di wajah yoga iki. Di yoga. Kok delik loh? Sing di. Yuk, iki sapa jenenge Mbak sapa? Siapa? Aura. Iya toh? Aura. Beneran Aura. Yoga pacarmu Aura. Yuk, gak diakoni yuk kamu yuk. Yo. Wis dadian setahun ra diakoni ndahne perasaane. Yuk. Mbak Aura. Jujur, pacarmu apa, Du? Boten tenanan. Beneran. Jangan-jangan sampean cuma dianggap HTS-an yuk. Walah sakne. Yuk. Ternyata statusmu selama ini cuma HTS. Hubungan tanpa mesra-mesraan tapi nggak ada kepastian. Kemana-mana berduaan tapi nggak ada keputusan. Mek dimanfaat nih. Yuk pulsa yuk kopi. Hati-hati lah yuk ya. Buat para laki-laki hati-hati. Kalau ketemu perempuan sing suka ngajak HTS, boleh jadi dia punya HTS 1, HTS 2, HTS 3, HTS 1 bagian antar jemput, HTS 2 bagian ngebosi pulsa, HTS 3 bagian nukokne panganan ning kantin, HTS 4 bagian dijak ngafe. Jadi enak duite utuh ya, sing ngeterne enek, sing ngebosi enek. Hati-hati. Itu namanya wanita tipe kolomonggo. Apa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi ada beberapa tipe wanita. Sing paling bahaya wanita tipe kolomonggo. Tahu kolomonggo? Bapak Ibu guru tahu nggak kolomonggo? Kolomonggo itu laba-laba. Tahu nggak laba-laba itu? Laba-laba itu punya jaring. Mempersilahkan setiap yang lewat itu untuk mampir ke jaringnya, betul? Kalau sudah mampir, apa yang dilakukan oleh laba-laba? Dimakan, dimangsa. Jadi cewek tipe kolomonggo itu mudah mempersilahkan setiap orang untuk datang mampir ke dalam hatinya. Tapi kalau sudah mampir, dia apa nih? Jadi korban, dimangsa, hanya dipermainkan. Tapi kemudian akhirnya dia nanti jadinya sama yang lain. Nyesek gak kira-kira? Balik lagi, oke teman-teman. Jadi yang namanya pacaran itu adalah hal yang mendekati zina. Itu poin pertama. Tolong, saya minta SMP 2 Tugu siap napa mboten untuk tidak pacaran? Siap? Ayo kalau gitu bareng-bareng berdoa sama saya. Angkat tangan semuanya. Ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami. Kami siswa-siswi SMP 2 Tugu siap menjomblo selama masih menjadi pelajar
Andai kata saya punya pacar, tolong ya Allah, putuskan pacar saya. Pisahkan kami ya Allah. Amin ya Rabbal. Kabul ya. Kabul. Kita lek jomblo ya toh. Sing jomblo-jomblo semangat. Sing duwe pacar gak patek semangat ngomong dek. Umi. Kayak sing apa kayak Mbak Aura kayak. Gayane umi tapi gak nyuara. Aura, rumahnya mana Aura? Aura siapa namanya? Aura Kasih? Aura siapa? Rumahnya mana? Mana? Dureng. Nyapo kok mbok liliki kancamu ki nyapo. Ya, siap ya, ndak pacaran? Tak dongak nih. Sekarang saya yang berdoa. Saya doakan ya Allah, semoga teman-teman SMP 2 Tugu sing jomblo dadi wong sukses. Sing jomblo nanti dapat jodoh cakep, good looking, sugih, soleh, solihah, sukses dunia akhirat. Sekarang aminkan juga. Ya Allah, saya berdoa untuk yang saat ini punya pacar. Muga-muga ndang putus. Muga-muga ditikung koncone sebangku. Muga-muga somben tok jodoh welek. Ya, wireng. Pengangguran. Moro tuane kuwereng. Daftar ning dindira ketompo. Amin ya Rabbal alamin. Hidup para jomblo. Tepuk tangan untuk para jomblo. Ya, itu ya yang pertama. Kasus perzinahan dan pornografi. Kasus yang ketiga, ini yang kami ingatkan. Apa? Bullying, tawuran. Saya pengen tanya di sini, jujur saja, tidak apa-apa. Angkat tangan yang ikut perguruan silat. Angkat tangan. Perguruan. Sing konco-konco PSHT angkat tangan. Pagar Nusa. IKS. Ya, tidak ada. Tapak Suci, Inkai, tidak ada. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Dengarkan baik-baik. Yang laki-laki tolong dengarkan. Dengarkan baik-baik. Konco-konco sing ngegame leren sih. Coba dengerin ya. Ikut pencak silat itu boleh enggak? Boleh. Ikut perguruan itu boleh enggak? Boleh. Ikut organisasi itu boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh itu apa? 1. Fanatisme buta golongan. Ini dilarang. Saya ingatkan. Karena apa? Fanatisme buta itu bisa membuat orang murtad. Contohnya apa? Ada contohnya. Suatu ketika, nanti di akhir sesi ada tanya jawab, bedek-bedekan. Suatu ketika di era Rasul, Abu Bakar dan Umar itu ada nabi palsu. Nabi palsu. Siapa namanya? Yoga. Duduk. Omong, duduk nabi palsu, wali palsu ora pantes nabi palsu. Ada nabi palsu. Nyapa to ora? Sajae kok gak tega lek aku ngomong nih Yoga. Aura saja marem ngono disebut Yoga. Oh, Yoga. Sajane pacarmu apa, Duk? Boten, tenan. Sumpah. Ayo tak dongakne ora pacaran tenanan ya. Coba perhatikan.
Ada nabi palsu di era Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, namanya Musailamah. Siapa? Musailamah. Nah, Musailamah ini pengikutnya banyak banget. Sampai satu provinsi itu ikut Musailamah. Jadi perguruan Musailamah ini pengikutnya bukan cuma 1000, 2000, tidak. Tapi satu provinsi. Kalian bayangkan, kalau satu tanah Jawa ikut perguruan Musailamah, banyak nggak kira-kira yang ikut perguruannya? Banyak banget. Sampai satu suku ikut Musailamah, nabi palsu. Perhatikan kalimatnya. Ketika pengikut Musailamah ini ditanya oleh para sahabat yang masih beriman, kenapa kamu kok ittiba ila Musailamah, kok ikut Musailamah? Perhatikan betul. Para pengikut Musailamah mengatakan, asyhadu anna Musailamata kadzabun wa Muhammadan shadiqun. Kata pengikutnya Musailamah, aku bersaksi Musailamah itu pembohong. Berarti pengikutnya Musailamah itu tahu enggak kalau Musailamah tukang bohong? Tahu. Pengikutnya Musailamah tahu enggak kalau Musailamah itu tukang tipu? Tahu enggak? Tahu. Dan kemudian dia juga ngaku kalau Muhammad dan shadiq, kalau Muhammad itu benar. Jadi pengikutnya Musailamah tahu enggak mana yang benar, mana yang salah? Tahu. Tahu kalau Rasul itu benar, tahu kalau Musailamah itu tukang bohong. Perhatikan kalimat berikutnya. Lakinna, akan tetapi, kadzdzaba Rabi'ata ahabbu ilaina min shadiqim mudor. Sebohong-bohongnya, sepenipu-penipunya, ya, Bani Rabi'ah, dari suku Rabi'ah, itu lebih ahabbu ilaina, lebih aku cintai daripada orang benar tapi dari Bani Mudor. Jadi bagi pengikut Musailamah, meskipun salah, meskipun tukang tipu, meskipun tukang bohong, tapi kalau satu suku denganku, kalau satu perguruan denganku, satu organisasi denganku, itu lebih aku cintai daripada orang benar tapi beda logo, tapi beda suku, tapi beda perguruan, beda organisasi. Sekarang terjadi enggak? Mau bener salah pokoknya sak logo tak belo. Ada enggak yang seperti itu? Mau bener salah yang penting satu bendera tak belo. Ada enggak? Yang seperti itu mumpung direkam engko tak cut dhewe apa tak upload. Yang seperti itu tanda-tanda fanatisme buta. Dan kata para ulama, fanatisme buta itu akrab dekat dengan yang namanya jahil murakab, bodoh yang bebal. Meskipun dia tahu mana benar mana salah, tapi tetap fanatik dengan logonya, tetap fanatik dengan golongan. Kalian silahkan mau ikut organisasi manapun boleh, mau ikut perguruan manapun monggo, tapi jangan sampai fanatik buta. Fanatik itu hanya kepada kebenaran, kepada kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Oke, cukup ya. Iki saya mukadimah. Iki mau sampai jam 12 kira-kira. Ya, saya akan sedikit saja bahas masalah Isra Mi'raj. Sedikit, 15 menit saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Konco-konco golek polisi sing suarane penak kaya aku ketoke kok angel ketoke. Iya ndak? Angel. Mbok ublek-ublek sak Polsek Tugu ra enek ra ngarah pemane Polsek Tugu lah bel gedes. Coba perhatikan. Subhanalladzi maha suci Allah yang asra memperjalankan bi abdi hambanya. Jadi yang memperjalankan Rasulullah itu siapa? Allah. Setiap kehidupan kita itu takdir Allah Subhanahu. Setiap episode yang kita jalani itu adalah kehendak Allah Subhanahu. Saat ini mungkin ada yang lagi apes, ada yang lagi bahagia, ada yang kehidupannya lagi baik-baik saja. Itu semuanya takdir dan kehendak Allah. Rasul diperjalankan Allah, ya. Asra bi abdihi lailan, pada suatu malam, maksudnya nggak sampai sepenuhnya, sebagian malam, minal masjidil haram ilal masjidil, dari masjidil haram ke masjidil barokna haulahu, yang mana di sekitar masjidil haram dan masjidil aqsa itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama, ya, pelajaran kedua. Kalau tadi semua atas kehendak, yang kedua, kalimat barokna haulahu, ketika Allah mengisyaratkan bahwasanya Mekah, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu dikelilingi oleh keberkahan. Artinya yang namanya masjid itu selalu sumber keberkahan. Kalau teman-teman pengen sukses merapat ke masjid, teman-teman pengen jadi orang yang bahagia dunia akhirat, merapat ke saya tanya, angkat tangan yang tadi pagi sholat subuhnya ke masjid. Sholat subuhnya ke masjid, angkat tangan. Riak gak apa-apa, angkat tangan. Yang tadi pagi subuh sholat di masjid berjamaah. Tenan. Oke, sing sender lawang lho. Ngacung. Kayak mau ngacung tenanan kok gak? Ada door prize. Siapa yang subuh tadi pagi jamaah ke masjid? Mosok gak enek sak sekolahan cah? Tidak ada. Coba perhatikan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sumber keberkahan itu masjid. Kalau teman-teman pengen sukses jadi orang, dekat ke masjid. Maksudnya sholatnya dijaga. Makanya Isra Mi'raj itu, ketika perjalanan Isra dan kemudian Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang didapat oleh Rasul? Perintah sholat. Oke, jadi poin yang ketiga, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama-lama. Poin ketiga, ketika Isra Mi'raj berlangsung, poin ketiga adalah perintah turunnya perintah sholat kepada umat Islam. Wong Islam niku dikatakan Islam kalau angkat tangan sing sholate wis jangkep 5 waktu. Jangkep 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 1, 2, 3. Iki tenanan aura. Oke, cukup. Saya doakan semoga yang sholat 5 waktunya sudah jangkep, barokah hidupnya, jadi sukses semuanya, amin. Nah, lantas korelasinya dengan anak-anak muda itu apa? Ingat, sholat itu inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu nyegah dari perbuatan keji, dan makanya anak muda yang baik, anak muda yang sukses itu cirinya dalam surah Maryam kalau tidak salah 59. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Ciri-ciri generasi sing rusak, sing bobrok dilihat dari apa?
ketika sholat itu mulai diremehkan, ketika sholat itu mulai ditinggal, perhatikan ayatnya, fa khalafa, maka mengganti, min ba'dihim, sesudah generasi sebelumnya dengan generasi berikutnya, kalian generasi Gen Z, Gen Z kan? Cirinya apa? Adha'us shalah. Generasi yang buruk itu ciri-cirinya adha'us shalah. Bukan tarkus shalah, tapi adha'us shalah. Apa adha'us shalah itu? Ngenteng nih, meremeh. Siapa di sini yang kebiasaan sholat duhur jam 3 kurang seperempat? Berarti sholat duhur jam 3 kurang seperempat. Sholat asar jam setengah 6 kurang 5 menit. Berarti wadus sholat Allah sholli fardhu asri arba'a rakaatin. Salam adzan maghrib, assalamualaikum Allah. Sholatnya injury time. Itu tanda-tanda kalau mulai meremehkan sholat. Ayo teman-teman semuanya, SMP 2 Tugu, siap atau enggak jaga sholat 5 waktunya? Ayo kita bareng-bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong kami untuk senantiasa bisa menjalankan sholat 5 waktu, dan tolong ya Allah beri kekuatan kepada kami untuk senantiasa istiqomah menjalankan perintah-Mu. Amin ya Rabbal. Ya, karena ciri-ciri generasi yang baik itu dilihat dari sholatnya, ciri-ciri generasi yang buruk itu juga dilihat dari sholat. Kalau sholat mulai ditinggal, sholat mulai diabaikan, ini tanda-tanda generasi semakin buruk. Kemudian yang kedua, pentingnya sholat. Selain penentu generasi itu apik apa elek, sholat itu juga menjadi penentu pertolongan Allah. Lek sampean angel sinau, sholatnya berarti kurang sregep. Kalau mungkin saat ini sinau gak mlebu-lebu, kaya pelajaran ora dong-dong, jadi awet jam pelajaran pertama sampai terakhir mulai ditakoki ibuke, kayak mau belajar apa le? Emboh Bu, ora paham. Berarti sholatnya urung keto. Wasta'inu bis sabri was sholat, minta tolonglah dalam hal apapun. Seret rezeki minta melalui sholat. Pengen pinter minta dulu melalui sholat. Pengen jodoh ojo sik, wong se SMP kok wis mikir jodoh. Tapi ya ndak apa-apa, mulai dari sekarang ndak masalah. Pengen sukses, angkat tangan yang pengen jadi polisi. Ada nggak di sini yang pengen jadi polisi? Ndak ada. Pengen jadi polwan? Aura pengen jadi apa Aura? Cita-citanya apa Aura? Cita-citanya apa? Pengusaha. Ada yang pengen jadi polwan? Polisi? Polwan? Oh, Masya Allah. Akhirnya dikeluarkan doorpress sama kepala sekolah, Masya Allah. Ya, doorpress ya. Nanti akan ada pertanyaan. Pengen sukses, jaga sholatnya. Pengen berhasil, jaga sholatnya. Selain taat sama orang tua. Kemudian yang ketiga, betapa penting dan urgennya sholat. Karena bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Salah satunya adalah wa'aqimus. Dan kemudian yang terakhir, saya persingkat, kenapa sholat itu penting dan urgent, sampai-sampai Rasul di-mi'rajkan untuk menerima perintah sholat. Karena syariat lainnya itu perintahnya lewat Jibril. Syariat lain seperti puasa, zakat, haji, itu semuanya syariatnya turun dari Allah, malaikat Jibril, kemudian kepada Rasul. Tapi khusus sholat, Rasulullah dipanggil langsung untuk menghadap Allah. Ibaratnya kalau ada murid
diperintah ngadep langsung ke kepala sekolah. Ini berarti yang diobrolkan penting atau enggak? Penting. Kalau enggak penting mesti lewat temennya yang lain, lewat guru yang lah. Tapi kalau penting mesti disuruh ngadep langsung. Ngadep langsung. Betul apa pentingnya? Karena sholat itu menjadi kunci seseorang itu masuk neraka atau penghuni neraka pernah ditanya, masalakakum fis sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Apa kata penghuni neraka sakor? Qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin, kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan. Saya tanya, lek pengen lebu neraka kuncinya apa? Ora usah sholat. Iku lek gak sholat langsung tiket neraka sudah jenengan bawa. Lek pengen duwe kaplingan neraka simpel, ora lek pengen duwe tempat tidur ning neraka simpel, ora usah sholat. Kalau pengen punya rumah di neraka simple, ora usah sholat. Tapi kalau pengen masuk surga, pengen masuk dapat kenikmatan Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dapat ridhonya Allah, satu, dijogo sholat. Siap teman-teman? Oke, sebelum saya tutup, kita kasih tanya jawab dan door prize. Saya terawangi 1.000 nih 100.000. Iki malah 200. Insyaallah. Tanya jawab ya, kuis ya. Oke, kuis. Disi angkat tangan. Siapa nama nabi palsu? Angkat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa nama nabi palsu yang tadi? Oke, ini ya, dieling jawabannya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua. Sebutkan nama neraka yang jadi tempatnya orang yang tidak sholat. Baru saja. Oke, sini. 2. Yang ketiga. Berdasarkan surat yang saya baca, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang dikatakan oleh Allah, tempat yang dikelilingi keberkahan itu tempat mana? Ya, sini. Sini Mbak. Sini. Ojo iki kesenengan, Bu. Kemudian yang ketiga. Yang keempat ya. Yang keempat, ciri-ciri generasi mulai rusak itu salah satunya apa? Oke. Ya sini Mbak. Ini 5 yo, 5. Berarti kurang 1. Sebutkan satu saja fungsi sholat. Ya sini. Langsung ke penjawab pertama. Namanya siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Duduk jenengmu. Aku takut jenengmu kok Musailamah Al-Kadzdzab. Jenenge sampean? Marcel. Rumahnya mana Marcel? Ngepeh. Cita-citanya Marcel jadi apa? Mikir. Cita-citanya Dewi Leraruh. Jadi sewangar ada saiki. Apa cita-citanya? Polisi, Masya Allah. Coba ke depan. Cita-citanya jadi polisi Marcel. Kita doakan semoga Marcel jadi polisi. Amin. Tingginya berapa Marcel? 165. Maksud 165 Marcel? 165. Saya punya tip ya. Saya dulu
ketika mau pengen jadi polisi itu tiap sore. Habis pulang sekolah tiap sore itu keliling lapangan. Paling enggak 15 kali, 20 kali tiap hari itu. Tiap hari. Makanya saya dulu ketika tes polisi, dari sekian ribu peserta pendaftar, itu sak karisidenan paling banter aku. Bahkan urung dibrit wis 12 dhisik aku dhisik. Jadi latihan lari ya saya. 2, kemudian supaya sukses jadi polisi, jangan lupa bukan cuma larinya, berat badannya, kemudian push up, restok, push up minimal 30 sel. Sit up, duduk tidur itu minimal 30. Dan tidak kalah pentingnya minta doa orang. Siapa nama nabi palsu? Musailamah Al-Kadzdzab. Masya Allah. 200.000. Ojo dibuka nih gini, sik. Engko bukain ning omah ya. Terima kasih. Sik, ojo ning ngene sing foto bareng. Kene ini. Iki siapa namanya? Barca. Hah? Barca. Real Madrid siapa? Real Madrid. Barca rumahnya mana Barca? Ngepeh juga. Iki korup ngepeh iki. Kono. Nah, iki lho. Nah, gini. Barca cita-citanya jadi apa Barca? Polisi. Kamu emang menengahi we iki. Takoki polisi apa? Pengen polisi itu banyak loh. Ada polisi lalu lintas, ada polisi kalau kayak Pak Dedi itu Binmas, gitu loh. Binmas, pembinaan masyarakat. Yang ini bina-bina model gini. Pembinaan masyarakat. Tingginya berapa Barca? 167 nih kayaknya. 68. Tak doakan jadi. Apa jawabannya Barca? Neraka Sakor. Tepuk tangan untuk Barca, Masya Allah. Duwe pacar gak, Ca? Duwe pacar gak? Boten. Tenan, gak duwe ya? Gak duwe, boten. Iki yo gak duwe. Sampeyan gak duwe? Nyapa kok menengah iki? Sampeyan gak duwe? Gak duwe pacar? Mas, cie. Saya terima nikahnya. Iyo Barca iki. Langsung dihindari. Dilek rabi tenanan. Ya, ini siapa namanya? Dinda. Apa Din? Musola dan masjid. Tempat yang paling diberkahi. 200.000. Engko lek kurang jaluk minta kepala sekolah. Sama mau pertanyaannya kok lali aku. Siapa orang tuanya tak ganti, orang tuanya Marcel? Marcel. Apa pertanyaannya mau? Ciri-ciri generasi yang rusak. Oh iya, ciri-ciri generasi yang rusak apa? Sholat mulai diremehkan dan ditinggalkan. Sholat mulai diremehkan ditinggalkan. Makanya kudu duwe prinsip. Iki sama jenenge? Siapa jenenge? Marcel. Kamu boleh meninggalkan Marcel. Tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Semua boleh pergi dari kita. Teman, pacar, atau kemudian siapa boleh. Tapi yang penting jangan sampai iman pergi dari utamanya sholat. Karena aktualisasi iman itu sholat. Ini diterima maharnya, mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Ini siapa namanya? Dinda. Iza. Kalau ini siapa tadi? Tika binti. Apa Za? Fungsi sholat agar masuk. Tambah neh, singkas. Masuk ke surga Allah dan mendapat nikmatnya. Iya si jineh, tambah neh. Agar dapat Tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah perbuatan keji. Agar dapat mencegah perbuatan zina. Perbuatan keji dan mungkar. Dibagi loro lek no ya iki hadiahnya. Ya, 200.000. Kita foto bareng dulu. Ya. Tepuk tangan untuk kelima pelajar soleh dan soleha kita. Tepuk tangan. Foto bareng. Gaya bebas. Gini ya semua.
Selesai. Oke, siap. Makasih. Sekarang terakhir dari saya, jedean. Apa? Apa? Wes gak dosakne wajahe melas. 50.000 bagi yang bisa menyambung ayat ini. Ada yang hafal juz 30? Juz 29? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ada yang bisa melanjutkan? Saya pengen ngetes, ada nggak di sini yang hafal juz 30? Kene. Coba sini. Masa nggak ada yang cuma satu tok yang angkat tangan? Wes saat ini ganti. Tahukah dirimu? Ngatur rawat kabeh murid-murid. Dijedeki ayat gak iso, lagu malah hafal. Gimana? Namanya siapa Mbak? Sini agak maju. Zian. Zian. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Wabur Waburrizatil jahimu liman yara. Oke, siap, pinter. Duitku carry ning tas iki mau. Dek tas ruang guru, Mas Saridin ya. Nanti sekarang turun dulu saja, nanti tak domne setelah acara ning duitnya ning tas. Di tas itu. Tas Mas Saridin. Oke. 50.000 ya, dieling-eling ya. Siapa tadi namanya? Sekarang deng. Siapa pemfollow TikTok pertama? Dan terakhir. Batas terakhirnya sekarang. Pengikut terakhir Livia. Livia. Ada? Oke, Livia. Tapi bener kok kayak gini, foto profilnya miring karo ngene. Betul, Livia, betul. Oke, Livia. Sekarang pemfollow, iklan terakhir. Sekarang pemfollow pertama. Sopo iki? Cika Ciku 312, ada enggak? Cika Ciku 312 enggak ada? Berarti bang. Berikutnya sopo iki? Beauty Flower 18. Beauty Flower 018. Beauty Flower 018. Enggak ada? BAUT_flower 018. Enggak ada? Betul. Coba mana Beauty Flower. Ngono menengahi ket mau. Foto profilnya iki betul. Coba delok. Coba betul. Piye lho kok. Ditakoki kok. Bener? Biasa lho, Mbak. Sing tau wenang. Bener ndak? Bener? Coba ketiga-tiganya maju ke depan, 50.000-an. Yang sambung ayat tadi siapa? Ayo sini. Satu lagi yang berani meresume apa yang saya sampaikan, 50.000. Meringkas, ngomong ning arep.
Sing wani maju ning ngarep meringkas apa yang saya sampaikan tadi. Diringkes saya. Diringkes. Ora jangkep rapopo. Ndak ada. Tak hitung sama. Oke, sini. Oke. Lek ndelok teko penampilannya pinter iki. Oke, siap. Ya, sini. Bawa buku ndak apa-apa. Wong papan tulis kok gue ra apa-apa kok. Tenang. Ini Kak, coba ini mic-nya. Ya, dibaca sekilas saja. Memberi salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Salam itu mendoakan. Terus. Tempat itu sehat. Terus. Pacaran hubungan cinta yang paling rapuh. Yang boleh menyentuh wanita kelak hanya suami. Terus. Pacaran itu zina. Nabi palsu Musailamah. Tetap pengikut Musailamah. Masya Allah. Bersaksi Musailamah penipu. Masya Allah. Musailamah karena satu golongan. Masya Semua Allah. atas kehendak Allah. Iki lho, ciri-ciri siswi sing tenanan ngene iki. Coba ndi catetane liyane. Iki malah ra nyatet belas. Kene ndelok. Ndi catatanmu kene? Ndi catatanmu? Robert. Namanya siapa, Dik? Amit, nun sewu ya. Ayo foto bareng berempat. Foto bareng. 2 di sini, 2 di sini. 2. Ayo. Foto. Resmi dulu, pose wong alim. Ya. Udah? Saiki bebas. Biasanya piye lek cah SMP bebas piye gayane? Mosok ngene. Piye? Gimana gaya bebasnya gimana? Hah? Wis sembarang wis kok mau ya ora apa-apa. Ndak sama ndak apa-apa. Tangan kanan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya, matur suwun. Ayo, kita tutup pertemuan kita pagi ini dengan doa bareng-bareng. Kita tundukkan kepala, dungane rumbar kok buyar. Joto siwing woi. Sing buyar tak tilang kok ngarep sekolah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, tengadahkan tangan, dan kemudian kita munajatkan perasaan dan hati kita. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga siswa-siswi SMP 2 Tugu menjadi siswa-siswi yang sukses semuanya. Barokah dunia dan akhirat, menjadi siswa-siswi yang soleh dan solehah, membanggakan orang tua, agama dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Semoga para guru mendapatkan keberkahan, berkah ilmunya, berkah rezekinya, dan mungkin diberikan kesabaran dalam mendidik anak-anak didiknya, dan semoga semuanya nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta selfie sebentar ya. Aduh, anu backlight. 1, 2, 3. Di sini yel-yelnya apa kalau SMP 2 Tugu? Wes pokoknya tepuk tangan bareng-bareng gitu ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan.
tangan untuk SMP 2 Tugu. Terima kasih semuanya, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan maju. Coba.